Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi. Apa kabar Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia yang bergabung bersama kami di Smart FM Networks dan juga jaringan Radio Sonora. Saya Alina Wahamel kembali hadir di awal pekan hari Senin, tanggal 27 April 2015. Semua aktivitas sudah berjalan kembali dengan normal setelah sukses melaksanakan KAA minggu lalu ya. Dan mudah-mudahan jalanan pagi ini lancar jaya ya. Dan semuanya tetap bisa menikmati dan juga enjoy bersama kami dalam Smart Motivation. Saya bersama the one and only theocentric motivator, self training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Ada Eloy Zaluku. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Istimewa sekali pagi ini. Ini yang bikin segar gitu. Selamat pagi Mbak Alina. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Smart Listeners. Sahabat Sonora di seluruh jaringan. Iya. Hari ini ada kita apa? kembali menginspirasi Indonesia. Kirain ada apa gitu ya. Tapi sehat-sehat ya Pak Eloy ya. Luar biasa. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya baik. Semua lancar. Anak-anak sehat. Pekerjaan lancar. Dan kita juga mau mengundang Smart Listeners untuk berbagi cerita, kisah dengan kita ya sepanjang selama 1 jam ini. Oke, dan seperti biasa dimanfaatkan ya. Lain untuk interaksi baik di telepon 021-398-33888 dan juga lewat SMS di 0812 11 12 959. Karena seperti biasa di penghujung acara nanti Pak Eloy akan memberikan satu buah buku yang berjudul Sales Warrior. Sales Warrior dan juga audiobook. Audiobook Success Triangle. Jadi yang kita bahas selama berminggu-minggu ini itu kan ada bukunya. Dan orang ada yang suka baca buku, ada yang suka dengerin. Ya, entah di mobil sambil macet-macet bisa dengerin. Ada 6 CD di dalamnya, kita akan berikan bagi yang beruntung pagi hari ini. Udah deh, langsung aja kita untuk minggu ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari bahasan kita dalam Smart Motivation. The Power of Teamwork. Nah, ini kerja sama tim, sinergi. Kekuatannya seperti apa sih? Kedahsyatannya gimana sih Pak Eloy? Sinergi itu 1 tambah 1 tidak lagi sama dengan 2, tapi bisa 100, bisa 1000. Wih, berkali-kali lipat ya. Bukan hitungan matematika biasa. Bukan. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, silakan ikut berpartisipasi ya. Dan saya mau sampaikan dulu Mbak Alina bahwa kalau diikutin apa yang kita sampaikan ini kelihatannya ya itu harus memotivasi kan. Tetapi kita ingat bahwa kadang-kadang hidup itu bisa menjadi sulit bukan karena kita yang tidak berusaha. Kita sudah berusaha tetapi ternyata hidup sedang tidak berpihak. Mungkin ada yang orang yang dikasihi ternyata meninggal dunia. Atau ada yang kemarin saya dengar keluarga dari teman di saat anaknya sedang sakit dan akhirnya anak itu meninggal, di saat hari itu juga suaminya meminta bercerai. Itu kan hidup yang tidak mudah menjalaninya ya, dan itu real loh, itu terjadi. Dan sahabat Sonora, Smart Listeners, kami belum tentu bisa memberikan jawaban terhadap apapun yang sedang Anda hadapi pagi ini, tetapi kami berusaha hadir di sini sebagai sahabat. Dan ini sungguh saya bicara dari hati. Doa saya itu semua pendengar pagi ini bisa melewati semua pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Kadang-kadang memang kita mesti melewati pergumulan dan masalah itu karena kita sedang dibentuk menjadi manusia yang lebih hebat. Tetapi ketika kita sedang menghadapinya, Mbak Alina, memang sungguh berat itu. Dan itu seringkali tidak bisa hanya dengan yes I can, yes I can, yes I can. Kita coba bahas ya. Jadi silakan Anda boleh memberikan tanggapan sesuai dengan tema yang sedang kita bahas ini. Tetapi kan Anda yang paling tahu apa yang Anda sedang hadapi hari ini. Sekali lagi saya tidak mengatakan saya bisa memberikan jawabannya, tetapi minimal ada sahabat di sini yang bisa mendengarkan. Jadi silakan sharing semampu saya. Saya akan berikan mungkin semacam
pencerahan atau alternatif berpikir. Jadi saya harap sekali mari ikut berpartisipasi selama 1 jam ini. Oke, jadi Anda tidak hanya mendengar kami, tapi kami juga mendengar Anda. Ya. Itu kerja sama tim namanya ya. Iya kan? Situ dengar, sini dengar. Iya. Dan memang dalam kerja sama tim ya, di dalam people skills mendengar itu salah satu keterampilan yang penting sekali. Iya, betul. Pernah ya punya teman yang setiap kali kita ngomong ya dipotong, ngomong dipotong. Kayak saya lah Pak Eloy. Oh iya, ya karena memang harus dipotong iklan ya. Iya kan? Iya. Lanjut. Jadi apa yang kita bahas hari ini lanjutan. Di dalam kita kan ini bukan motivasi biasa, ini theocentric motivation. Yes. Dan kita sudah membahas dari bulan Januari. Ngomong-ngomong kita sudah mau masuk bulan ke-5 loh ini. Iya Allah, nggak kerasa banget. Cepat banget ya. Time flies. Dan theo adalah Tuhan, centric adalah pusat. Motivation itu manusia bekerja keras melakukan segala daya upaya sesuai dengan bakat dan talenta yang dipercayakan Sang Pencipta kepadanya. Karena saya sangat meyakini Mbak Alina bahwa ketika ada integrasi antara ya tadi itu Tuhan yang berketetapan dan manusia yang berusaha, maka hidup yang terbaik itu yang kita sebut 10Xers itu bisa kita capai ya. Dan kita sudah berbicara di dalam Success Triangle Principles. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang di dalamnya ada totalnya 10 prinsip. Yang kalau dibagi namanya triangle kan segitiga. Itu ada personal mastery, ada interpersonal mastery, ada leadership mastery. Nah, kita sudah membahas personal mastery, dimulai dari sikap positif, belief system, bagaimana kita punya sasaran-sasaran yang jelas, bagaimana kita massive action. Di dalam perusahaan itu yang namanya ada strategi. Jadi sasaran-sasaran itu, strategic initiative di dalam balance scorecard misalnya, itu adalah strategi apa yang kita lakukan dalam waktu 1 tahun, dalam 2 tahun. Tetapi strategi tanpa eksekusi itu kan menjadi sesuatu yang mubazir. Jadi kehidupan kita juga sama, mesti ada target-targetnya. Yang menjadi problem adalah kalau di perusahaan Mbak Alina untuk turning strategi into execution itu ya, supaya strategi itu menjadi dieksekusi, ada satu hal yang sangat penting, namanya adalah review. Dilihat kembali. Harus dievaluasi, harus direview. Nah, untuk diri kita, kalau kita bicara personal mastery, seringkali ini yang hilang. Contoh, kalau Mbak Alina dan saya misalnya menurunkan berat badan 5 kilo saja, ya, dalam waktu let's say selama 2 bulan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan reviewnya? Karena itu kan harusnya kalau 5 kilo dalam waktu let's say 2 bulan, kalau kita menjadikannya setiap minggu itu berapa kilo jadinya? Dibagi 7 ya? Iya, berapa? Bagi 1 kilo lebih lah ya? Iya. Enggak dong. Satu kilo seminggu kira-kira lah ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih. Ya. Tetapi siapa yang review? Karena kalau tidak ada yang review, di minggu yang kedua itu kita sudah kembali seperti nggak jalan ya. Lalu jadi itu review. Ada yang mengevaluasi. Ada personal trainer, ada break. Kita harus potong dulu buat iklan ya Pak Elo ya. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, oke. Ada personal trainer. Ya. Iya kan? Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Pak Elo ya dalam Smart Motivation, bahasan mengenai the power of teamwork. Seperti biasa di 021 398 33888 dan juga 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di 21 Network dan bahkan mungkin lebih yang mendengarkan kita pagi ini. Pak Eloy, kita masih lanjutkan Smart Motivation, the power of teamwork. Oke, kita sampai dengan personal trainer ya? Personal training jadi untuk review. Tapi kemudian jadi ada yang review ketika kita melakukan sesuatu review ya. penting sekali ya. Silakan lanjut Pak Eloy. Kemudian
ada yang kita sebut sebagai yaitu massive action, endurance. Lalu kemudian kita masuk di interpersonal mastery yang ada 3 prinsip di dalamnya. Ada people skills, salah satunya likability factor, bagaimana orang menyukai kita ya. Kita berbicara mengenai minggu lalu assertive communication. Bagaimana kita itu harus tahu benar kita maunya apa, lalu kita mengkomunikasikannya dengan jelas, dengan tepat, tegas, tetapi sopan tanpa menyakiti hati orang lain. Nah, hari ini adalah prinsip terakhir di dalam interpersonal mastery yang puncaknya adalah kerja sama tim. Nah, tim itu apa? Tim itu adalah lebih dari 1 orang tentunya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ini penting sekali dan saling bertanggung jawab untuk mencapai hasil tersebut. Namanya accountability. Nanti kita akan lihat ya, hari ini ada 10 alasan kenapa sebuah tim itu gagal. Oke, ada 10 alasan kenapa tim Anda belum bekerja secara efektif. Tapi sebelumnya kita akan terima penelpon ya. Yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Pak Eloy. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak Haryanto Sidoarjo. Silakan Pak Haryanto. Saya lagi pusing nih Pak Eloy. Kenapa pusingnya Pak? Tim sales saya ini pragmatis semua, damai-damai gitu. Gak ada inisiatifnya, sudah diajarin kalau opening, closing gini, sudah kasih seminar semuanya. Saya cukup sabar, tapi kapan waktunya saya bilang enough begitu. Oke, baik. Ujung-ujungnya targetnya nggak tercapai. Baik. Gimana Pak tim kan supaya kuat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryanto di Sidoarjo. Kapan bisa bilang enough is enough? Silakan Pak Eloy. Iya Pak, saya paham sekali. Teman-teman pragmatis itu memang bisa saja berhasil di dalam dunia penjualan, tetapi harus terus dimotivasi Pak. Karena terlalu kalem ya. Orang-orang ini ya memang bisa membuat atasannya seperti Bapak jadi pusing dan frustrasi. Tetapi bukan berarti tidak ada harapan ya. Caranya tetapi harus terus dilatih Pak. Katanya udah dikasih training? Bisa jadi Anda mesti merombak tim. Bisa jadi Bapak melakukan coaching juga. Tetapi hal yang bisa saya sarankan adalah buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Itu sudah muncul di Gramedia Pak, yang saya tulis 2 minggu lalu. Silakan dicari. Dan kalau Bapak memang bisa investasi untuk ke Jakarta, anak buah Bapak bisa dikirimkan di training tanggal 30 Mei yang akan datang di Hotel Ciputra di Jakarta. Tetapi memang harus dilatih sih Pak, harus dilatih. Tetapi yang kedua adalah apakah orang-orang itu masuk di dalam dunia penjualan karena memang mereka punya passion di sana, mereka menyukai profesi ini, atau karena terpaksa hanya sekedar batu loncatan. Di dalam sales saya bilang ada 3, ada sales amateur, ini adalah sales amatiran, yang mereka tuh bekerja setengah hati atau setengah waktu. Yang kedua sales professional, ini yang memang bekerja full time mendapatkan uang dari menjadi seorang salesman. Nanti di kartu nama mereka kelihatan tuh ada salesman-nya, ada account executive-nya, ada relationship officer-nya. Tetapi sebetulnya paling yang mereka gunakan 50% dari bakat dan talenta yang ada. Lalu maka ada yang paling tinggi yang kami sebut sebagai sales warrior. Sales warrior adalah pasukan elit penjualan yang dilatih secara khusus, Pak. Itu bukan hanya dalam hal semangat dan keberanian, tetapi keterampilan dan teknik untuk memenangkan setiap pertempuran. Nah, di dalamnya ada relationship based selling yang saya sebut sebagai customer centric selling. Dan yang kedua ada yang namanya teknik di dalam menjual. Nah, itu semua saya bahas dalam buku itu, jadi silakan Pak dibaca. Oke. Next. Tadi lanjutannya kan, kenapa sebuah tim itu tidak bekerja secara efektif? Nah, kegagalan dalam sebuah tim itu penyebabnya karena apa saja, Pak Eloy? Sebelum saya menyampaikan itu saya cerita sedikit ya. Boleh. Jadi ini cerita imajinatif. Karena saya tidak perlu menyebutkan nama orang-orang ini. Tapi real story ini benar-benar 80% real, 20%-nya saya tambah-tambahin. Tapi ada moral story-nya. Ada moral story-nya jelas. Oke, silakan Pak Eloy. Jadi seorang teman laki-laki bekerja di sekitar Sudirman, ya, Tamrin, Jakarta, ya. Dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai
dalam dunia marketingnya dan akhirnya menjadi manajer di perusahaan yang sangat terkenal dan dia diberikan KPI, dia diberikan target yang harus dicapai. Setelah 6 bulan dia di review dan setelah di review ternyata hasilnya kurang baik. Nah setelah di review dia pulang, dia menjemput istrinya yang juga bekerja di sekitar Sudirman Tamrin dan ketika dijemput istrinya masuk dan teman saya yang laki-laki ini diam saja sambil nyetir di tengah-tengah kemacetan. 5 menit istrinya nanya, ada apa sih kok diam aja? Nggak biasa-biasanya. Nggak biasa-biasa. Udah nggak apa-apa. Terus nyetir 10 menit istrinya nggak. Dia gelisah ya? Gelisah. Jadi istrinya, ada apa sih kok diam aja? Nggak apa-apa. Diam. Nggak enak tuh di jalannya ya. Lalu istrinya nanya, diam terus. Wow, ternyata teman saya yang laki-laki ini meledak. Kamu bisa diam gak sih? Nah yang menarik adalah beberapa waktu setelah itu ketemu dan teman saya ini ngomong, Eloy, I made a mistake. Saya melakukan kesalahan. Kesalahanmu apa bro? Lalu dia diam lagi. Aduh saya salah nih katanya. Ya salahmu apa? Oh ternyata saya menikah dengan seorang wanita. Loh, maksudmu apa? Saya pikir ada kecenderungan lain. Tetapi ternyata setelah kejadian itu sudah sebulan lamanya mereka tidur sekamar. Tetapi tidak pernah lagi bertegur sapa. Ada apa bro? Gara-gara kejadian tadi itu di mobil itu. Sepele kan? Cuma nanya apa? Banget. Nah ini loh yang saya maksudkan mengenai tim. Kita nggak usah bicara di kantor yang 10, 100 sampai 1000 orang. Tim yang paling kecil itu dimulai dari keluarga. Cuma 2 orang tuh. Iya. Istri, suami. Dan ternyata tidak selalu efektif, tidak selalu berjalan dengan lancar. Makanya sampai ada lagu bahwa ada seorang pria yang 3 kali lebaran tidak pulang. Bang Toyib. Mana aja sih Bang. Jadi ternyata ya itulah realitanya. Waktu kita bicara misalnya the power of teamwork atau sinergi. Wow, idealnya sih bagus sekali. Apa yang menjadi kekurangan istri saya tutupi dengan kelebihan saya. Apa yang menjadi kelemahan saya ditutupi oleh istri saya. Itu dalam 2 orang tim yang paling kecil. Nah, sebetulnya apa sih masalahnya, Mbak? Iya, apa masalahnya? Masalahnya adalah teman saya ini bukannya dia salah memilih dan menikah dengan seorang wanita. Dia menikah dengan wanita manapun, dia akan menghadapi mirip-mirip lah masalahnya. Situasi yang sama. Why? Karena kalau smart listeners dan sahabat sonora pernah membaca buku judulnya Men from Mars, Women from Venus misalnya dari John Spencer itu, dia melakukan satu survei dan saya tidak tahu sedetail, sevalid apa survei ini, tapi dia berani mengatakan begini loh. 8 dari 10 pria itu kalau lagi banyak masalah, lagi stres, mereka akan mundur selangkah dan masuk ke dalam gua. Semedi. Ngapain di dalam gua? Berpikir sendirian untuk mencari apa? Mencari solusi. Tidak 10-10-nya, 8 dari 10 pria. Kebanyakan. Tetapi yang menarik adalah sebaliknya, 8 dari 10 wanita. Kalau lagi menghadapi masalah di kantor, lagi stres, bukannya dia mundur selangkah dan masuk ke dalam gua. Justru dia maju selangkah dan bicara, ngomong gitu loh. Itulah bedanya, Mas Elvinus. Itu sebabnya ternyata kerja sama tim seperti teman saya tadi itu, kalau saja dia mengenal bahwa pasangan saya ini memang punya kecenderungan yang berbeda, dia tidak akan mengatakan saya salah memilih. Karena dia menikah dengan siapapun, 80% kemungkinannya dia akan menghadapi hal yang sama. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pasti pertama adalah memahami bahwa rekan kerja saya tidak sama dengan saya. Pemahaman itu membawa saya pada step yang kedua. Apa itu? Menghargainya. Bukan kalau cuma memahami, bagus. Tetapi kalau mau bekerja sama dengan tim, hargailah perbedaan itu. Jadi memahami dan menghargai. Dan kemudian nanti kita baru bisa teruskan step-step berikutnya. Nah, tetapi saya mau bicara 10 alasan kenapa sebuah tim gagal, termasuk tim sepak bola juga bisa gagal. Gak dapat sponsor, terus dibekuin. Oke, Pak Eloy, 10 tim kenapa 10 alasan kenapa sebuah tim itu tidak efektif atau gagal, nanti kita akan lanjutkan ya. Tapi sebelumnya, setelah kita memahami perbedaan dan juga menghargainya, kita break dulu ya. Silakan. Kita break lagi untuk beberapa informasi berikut. Smart Motivation mengenai the power of teamwork akan kita lanjutkan kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Self-Training Expert, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Kita masih membahas mengenai the power of teamwork dalam Smart Motivation. Terima kasih buat Anda yang sudah SMS ya di 0812 11 12 959. Pak Eloy, Yes. saya bacain dulu ya berapa ya, sambil nanti dilanjutkan dengan penjelasan mengenai 10 alasan sebuah tim gagal. Silakan. Oleh karena itu hindarilah. 1 sampai 10 nanti dijelasin. Oke, ke SMS ada siapa nih ya? Tidak menyebutkan namanya. Apakah a good teamwork itu seperti para hero di film Avengers atau Three Musketeers atau seperti kisah 4 sahabat Nabi Muhammad dalam sejarah Islam? Menurut Pak Eloy seperti apa? Good. Terima kasih Pak untuk SMS-nya ya. Kemudian dari Roy di Jakarta, saya seorang leader Pak Eloy. Saya bekerja di perusahaan yang baru berkembang, di mana peraturannya belum semuanya tertulis. Ada peraturan yang berupa lisan dari bos, tetapi sulit diterima oleh tim saya. Contohnya, tim harus bekerja tanpa handphone selama jam kerja. Menurut Pak Eloy, apakah peraturan lisan itu punya power yang kuat? Seperti halnya peraturan yang tertulis. Terima kasih pendapatnya Pak Eloy. Kemudian, menurut saya, teamwork adalah sebuah unity, di mana saling menguatkan, saling bertukar pikiran, untuk solusi bersama. Ini dari Elvin ya. Kemudian hidup terasa sangat tidak nyaman sekali ketika kita memiliki banyak sekali keinginan. Apakah kita perlu membatasi keinginan kita Pak Eloy? Dari Lampung, Pak Ahmad Turmudi. Silakan. Tanggapannya. Jawab bro. Yang pertama tadi pasti ya itu adalah gambaran dari kerjasama tim yang baik. Kalau tidak kan beliau-beliau itu tidak mendapatkan apa yang diperjuangkan. Betul ya? Yang kedua adalah tentang lisan ya. Lisan, tertulis atau tidak sebaiknya peraturan itu? Oh ya, jangankan tertulis. Jangankan lisan saja, tertulis saja belum tentu bisa dicapai kok. Iya benar. Ada alasan karena begini, orang karyawan-karyawati itu ya, orang-orang di kantor tidak berubah karena disuruh berubah. Ini penting sekali. CEO juga perlu dengar. Orang-orang HRD juga perlu dengar. Semua pimpinan harus dengar. Orang-orang di kantor tidak berubah karena disuruh berubah. Orang itu berubah karena ada sistem yang jelas, yang tepat. Ada budaya perusahaan yang dijalani. Sehingga di Capstone itu kita punya tagline-nya itu adalah building a culture of performance. Jadi waktu kita berbicara mengenai performance, kita bicara mengenai culture. Waktu kita berbicara mengenai culture, itu berbicara mengenai ada upaya membangunnya. Dan membangun itu selalu diawali dari kata paksa. Jadi meskipun nggak enak gitu. Harus dipaksa. Apakah kalau kita berbicara negara tetangga misalnya yang disebut lebih bersih kotanya daripada beberapa kota di Indonesia, apakah mereka tiba-tiba muncul seperti itu? Kan tidak. Awalnya dipaksa, terus dendanya besar gitu kan? Jadi dipaksa. Setelah dipaksa, lama-lama orang menjadi bisa. Dan kalau dia sudah bisa, jadi dia akan mulai biasa, dia tersenyum menjalankannya. Dan keempat baru menjadi budaya. Jadi kalau bapak mengatakan, masa untuk 1 jam saja Anda boleh main handphone aja susahnya setengah mati. Loh iya, manusia itu pada dasarnya baik. Tetapi kalau tidak dipagari, kecenderungannya liar. Ya, gitu ya. Iya, jadi itulah sebab kenapa kalau saya memberikan training misalnya ya Mbak ya, saya mengatakan training ini penting. Tetapi ini hanyalah bagian dari upaya dan inisiatif yang lebih banyak lagi. Karena misalnya saya kalau untuk consulting ya, saya lebih menyukai balance scorecard. Balance scorecard itu membantu sekali ketika kita bicara mengenai financial perspective. Lalu bagaimana kita mencapai financial perspective itu? Tentu dengan yang kedua, apa itu? Customer perspective. Apa itu? Bagaimana kita bisa melayani konsumen kita dengan baik? Let's say 1 triliun per tahun. Gimana didapatkan 1 triliun? Maka kita mesti punya konsumen. Apa itu? Existing konsumen kita mesti layani dengan baik. Dengan customer centric selling, let's say. Tetapi kan kita juga mesti mendapatkan customer baru. Bagaimana caranya? Itu dibikinkan strateginya. Tapi customer ini supaya bisa puas harus bagaimana? Itu yang kita sebut sebagai internal process. Bagaimana internal perusahaan kita, SOP dan semuanya itu disiapkan baik-baik supaya prosesnya baik. Tetapi kan proses ini dijalankan oleh siapa? Umumnya manusia dan teknologi. Maka itu muncul di dalam learning and growth. Bagaimana training-training diberikan dengan baik
supaya karyawan kita bisa memberikan internal proses yang baik dan akhirnya memuaskan kita punya konsumen sehingga pada akhirnya 1 triliun per tahun tadi itu tercapai. Nah, ini yang kami sebut di organizational environment. Lingkungan perusahaan, sistem harus dibangun, budaya harus dibangun, dan orang itu tidak bisa hanya dengan yang kita sebut sebagai himbauan. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang himbauan banyak, tapi nggak pernah ada eksekusi. Why? Karena manusia umumnya tidak berubah karena dihimbau. Oke. Harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa jadi bisa, jadi biasa, jadi culture. Exactly. Oke. Pak Eloy, apakah Yes. untuk yang keluarnya bagus, itu di dalamnya harus benar dulu? Atau ada perusahaan yang secara performance-nya oke di luar, tapi di dalamnya berantakan gitu, Pak Eloy? Jarang sekali. Jarang ya? Happy employees. Karyawan yang happy itu akan lebih mungkin untuk memberikan pelayanan juga yang baik. Oke. Jadi waktu kita bicara mengenai customer satisfaction and loyalty misalnya, umumnya kita mulai dulu dari employee satisfaction ya, kepuasan and loyalty. Jadi dimulai dari kepuasan karyawan. Ya. Dan untuk memuaskan karyawan itu kan tidak gampang. 100 kepala punya 100 keinginan. Benar. Maka memang pada akhirnya setiap perusahaan itu punya budaya yang jelas, dan bagi orang-orang yang inline dengan visi itu, dengan misi itu, akan berkumpullah mereka. Kita tidak perlu kan mendapatkan seluruh orang Indonesia bekerja di perusahaan kita. Orang-orang yang memang satu misi, satu visi dengan kita, dengan values dan budaya yang ada. Oke, itu terjawab ya. Mudah-mudahan pertanyaan tadi yang sudah saya lemparkan kepada Pak Eloy. Yes. Lalu 10 alasan Yes. kenapa sebuah tim tidak bekerja secara efektif atau gagal. Apa tipsnya Pak Eloy? Yang paling pertama adalah ya, ini alasan, jadi hindarilah. Iya. Nanti saya pikir nggak memungkinkan ada 5 steps to high performance teams, itu juga bisa dibahas, tapi kita mulai dulu dari 10 alasan ini. Iya. Alasan yang pertama, kenapa satu tim itu bisa gagal adalah karena tujuan atau sasaran kerjanya tidak dipahami secara jelas oleh seluruh anggota tim. Iya. Jadi tujuan dan sasarannya tidak dipahami secara jelas loh. Kalau dalam perusahaan, board of directors bisa dengan jelas, misi kita ini, reason of existence perusahaan kita adalah ini, visi kita 5 tahun ke depan adalah ini, dan strategic inisiatif kita, strategi, let's say kita fokus pada innovation, atau kita fokus pada customer intimacy, atau kita fokus pada product leadership, let's say. Sampai level direktur, board of directors ini jelas sekali. Karena dari atas sampai bawah, sampai cleaning service semuanya tahu. Nah, itu yang kita sampaikan. Tim bisa saja gagal karena umumnya strategi-strategi ini berhenti level manager. Sampai ke bawah, umumnya itu tetesannya nggak nyampe. Kalau kita bicara untuk keluarga, ini adalah tim yang paling kecil. Saya mau bicara sebentar kepada teman-teman pria yang sedang mendengarkan kita pagi ini. Pak, Bapak kan sudah punya istri nih. Bapak juga mungkin ada yang diberikan anak. What is the mission of your family? Misi keluarga Anda apa? Itu diturunkan dari misi diri loh, panggilan. Kenapa mesti hidup? Kenapa mesti ada keluarga ini? Visinya apa, Pak? 5 tahun ke depan, bapak-bapak ini mau apa? Anak-anak tuh mau, kira-kira impian Anda apa? Sudah disampaikan kepada anak-anak belum? Kalau tidak, Pak, ini membuat anak-anak tuh nanti tuh bisa liar kemana-mana. Karena they don't know where to go. Kenapa? Karena papanya tidak pernah menceritakan kita mau kemana. Values-nya apa? Culture-nya apa? Culture itu dimulai dari rumah. Oh, ada telepon, silakan. Ada misi dalam keluarga yang anak-anak juga harus paham ya Pak. Harus ya? Pak, harus. Kita akan menerima penelpon kali ini dari halo selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yos dari Pak Yos di Lampung. Silakan Pak Yos. Selamat pagi Pak Yos. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Yos. Pak, saya ini seorang pelatih. Bisa diulang Pak? Suaranya agak kurang jelas kami terima Pak. Saya ini seorang pelatih paduan suara Pak, punya tim paduan suara. Bisa diulang kembali Pak? Waktu di Medan, ada di Bungku. Saat ini saya.
Halo Pak Yos, sepertinya kualitas suaranya agak kurang jelas dan tidak bisa kami terima dengan baik Pak. Mohon cari sinyal yang baik dan Anda bisa menghubungi kami kembali ya di 021 398 33 888. Oke, saya belum menantikan telepon yang berikutnya ya. Pak Eloy bisa dilanjutkan dulu. Tadi misi dalam sebuah keluarga pun harus ditentukan jelas, orang tua sampai anak tahu semua misinya apa. Silakan. Bikin bannernya Pak, bahkan bikin banner. Banner? Ya. Oke. Taruh di rumah. Dan itu mesti direview. Anak-anak, ini adalah misi keluarga kita, reason of existence kita, ini adalah visi kita, dan ini adalah core nilai inti kita. Core value. Keluarga kami yang juga saya jadikan sebagai value dari perusahaan yang saya pimpin, bicara mengenai 3C, credibility, competence, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi itu anak-anak juga mesti tahu, istri saya juga mesti tahu. Itu kita udah melakukan begitu pun belum tentu mereka akan menghidupinya loh. Tetapi at least, sekali lagi, manusia itu pada dasarnya baik. Tetapi kalau tidak diberikan rambu-rambu dan pagar-pagar, manusia itu cenderungnya liar. Itu yang pertama. Jadi pastikan tujuan dan sasaran kerja harus itu dipahami oleh seluruh anggota tim. Ya. Dan itu tugas pemimpin. That's the role of a leader ya. Yang and manager. Yang kedua adalah sebelum yang kedua ya. Saya potong dulu ya Pak Eloy. Baik, silakan. Kita terima penelpon yang sudah tersambung sama kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Doni, Bu. Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni. Iya, selamat pagi Pak. Ini saya ada rasa penasaran Pak. Yes, Pak. Tadi disampaikan bahwa perubahan itu bisa dilakukan kalau dengan paksaan katanya. Iya. Dan kemudian satu sisi lagi, happy employees itu juga penting. Nah, bagaimana kemudian kita memanage paksaan ini tetap membuat employee-nya happy. Sehingga perubahan atau culture yang mau dibangun yang baru tadi, itu bisa tereksekusi dengan mulus. Begitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Doni. Didengarkan jawabannya Pak ya. Gimana jangan dipaksa tapi tetap happy gitu loh Pak Eloy. Ya. Pak, biasanya kan kalau kita membantu satu klien ya Pak, itu kita spend time dulu dengan manajemen, dengan owner, dengan top management, mau kemana sih kita gitu ya. Lalu kita sebelum memperkenalkan, tentu kan kita membuat sistemnya. Dan itu kan kita ada kick off dulu ya, kita sampaikan kepada karyawan, biasanya ya key personnya, manajer ke atas kita sampaikan ya. Kalau memang perusahaan yang tidak terlalu besar, sampai yang bawah pun, level bawah pun kita sampaikan kita mau kemana. Karena at the end it is all about selling prinsip sih. Kita juga mesti menjual ide ini bahwa perbaikan yang sedang kita lakukan yang dulu, let's say di perusahaan tertentu, yang namanya orang dapat gaji, kenaikan gaji, ya tergantung aja bosnya senang nggak nih, dekat nggak dengan dia, tetapi tidak pernah diukur berdasarkan kinerja. Sehingga orang yang datang tepat waktu, yang memberikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, gajinya bisa sama aja dengan seseorang yang kerjanya sebetulnya membeli. Why? Karena perhitungannya itu semua subjektif sih. Like and dislike, suka atau nggak suka. Exactly. Gitu ya. Nah, dari semua proyek yang kami tangani Pak, tidak ada satu karyawan pun yang menentang konsep dan ide bahwa kita akan dinilai berdasarkan kinerja. Kalau dia akhirnya melawan dan tidak suka, dia pasti orang yang memang seharusnya tidak berada di perusahaan itu. Why? Karena dia orang yang tidak mau bekerja dengan baik. Jadi memang mesti dijual dulu ide ini Pak, disosialisasikan dulu, disampaikan pelan-pelan, dan umumnya Pak itu membutuhkan waktu memang. Tergantung berapa besar perusahaannya. Ada yang 1 tahun, setahu saya ada perusahaan yang menggunakan balance scorecard di negeri ini, perusahaan yang sangat besar butuh waktu 4 tahun untuk betul-betul bisa menghidupinya. Oke, baik. Gitu, ada Pak. ukuran kinerja ya. Jadi supaya dipaksa tetapi masih menikmatinya, ya mesti disosialisasikan Pak. Dan ya orang-orang itu kan selalu bertanya, what's in it for me? Gue dapat apa sih? Benefitnya, advantage-nya apa? Selama gitu dia tahu benefit buat dia itu lebih baik nantinya, umumnya orang akan ikut kok. Dan kalau ada orang-orang yang tidak berubah, itu challenge. Tidak 100% akan langsung berubah Pak. Itu makanya dibutuhkan seorang leader, seorang manajer yang juga punya keterampilan memimpin untuk membantu teman-teman ini untuk, hey come on, ayo ini baik untuk kita ya. Ya itu sama seperti menggembalakan sejumlah orang untuk, hey ayo ini baik untuk kita. Ada yang orang-orang oke, ayo kita langsung jalan. Ada orang yang membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk, oh iya benar, iya this is good for me, yuk kita jalan.
Itu leadership dan itu managerial skills. Ya, leadership and managerial skills ya, yes, Pak Eloy ya. Oke. Baik, Bapak Eloy, kita break dulu ya, Bapak. Silakan. Untuk beberapa informasi berikut, kami akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. The power of sinergi atau teamwork. Seperti apa sih kekuatannya? Ada 3C tadi yang sempat saya catat dari Pak Eloy. Credibility, kemudian competence, dan juga collaboration. Memahami perbedaan dan juga menghargai perbedaan. Perubahan dengan paksaan, tapi tetap membuat happy, itu ada ukuran kinerja dan juga ada benefit dan juga advantage yang diberikan untuk karyawan. Nah, Pak Eloy, apalagi setelah tujuan sudah jelas dan juga dipahami dari atas sampai ke bawah seluruh anggota tim, apalagi alasan sebuah tim yang gagal sehingga harus dihindari, Pak Eloy. Ini saya akan baca secara cepat karena waktu kita tinggal 10 menit supaya nanti kita bisa bahas pertanyaan ya. Siap. Jadi yang pertama tadi tujuan sasaran harus jelas. Yang kedua, anggota tim itu tidak jelas tugas atau kontribusi apa yang diharapkan darinya. Tugas harus jelas ya. Jadi mau ngapain? Anggota tim itu mesti jelas dan itu bisa dilakukan dengan ya tentu dengan KPI yang jelas ya. Yang ketiga, kurangnya rasa saling percaya dan akuntabilitas bersama. Jadi saling percaya di dalam perusahaan itu penting sekali. Kalau misalnya manajernya mengatakan di perusahaan kita Anda boleh ya, itu ada hubungan spesial loh dengan teman kerja karena itu nanti bisa mengganggu. Ternyata dia nggak boleh. Ada hubungan. Kata nenek itu dilarang, Pak Eloy. Ada hubungan khusus. Ya itu akan mengganggu. Dan accountability itu ya itulah kenapa butuh sistem manajemen yang jelas ya supaya akuntabilitas itu terjaga. Kalau saya melakukan A, maka kalau berhasil konsekuensi positifnya adalah ini. Kalau saya gagal melakukannya, konsekuensi negatifnya adalah ini. Dan itu mesti betul-betul dijaga dan dilaksanakan. Hukum di Indonesia baik sekali, tetapi pertanyaannya betul-betul dijalanin atau tidak. Penegakan hukumnya jalan atau enggak? Ditegakkan atau tidak. Itu nomor 3 ya. Nomor 4, kurangnya sumber daya. Nah, sumber daya itu dana, tenaga, dan keahlian khusus. Jadi sebuah tim ya tentu ini adalah challenge, tantangan yang harus dipikirkan dan disiapkan. Dana cukup, tenaga, ahli, ya kalian khusus juga harus ada. Yang kelima, kurangnya kepemimpinan yang efektif. Jadi leadership itu penting sekali di dalam membuat sebuah tim itu perform atau tidak. Bukan hanya managerial skills, tetapi leadership skills. Makanya di tahun ini kita juga punya training public, Turning Good Managers into Great Leaders. Itu juga penting sekali ya. Yang keenam, kurangnya komitmen pada budaya kerja unggul dan kreativitas. Ini datangnya dari mana? Ini datang dari top management. Bahwa prioritas kita adalah membangun keunggulan dan kreativitas di dalam tim. Jadi kalau tim termasuk dalam KPI, kalau semua KPI-nya itu adalah individual sifatnya, orang tuh kecenderung akhirnya fokus pada tugasnya masing-masing. Sehingga di dalam kita performance evaluation misalnya, mengevaluasi setiap karyawan, salah satu itemnya bisa jadi adalah berhubungan dengan kerjasama tim. Teamwork. Supaya itu seperti memaksa orang-orang bekerja bersama. Kalau tidak, kecenderungan kita ya sudah, yang penting KPI saya tercapai atau tidak. Ya padahal kita kan harusnya tahu KPI saya tercapai hanya mungkin kalau juga yang lain, divisi-divisi lain, cross function itu juga tercapai ya. Yang ketujuh, kurangnya perencanaan kerja. Jadi banyak manajer-manajer bahkan sampai ke top management itu sibuk sekali dengan operation sehari-hari, operasional sehari-hari gitu ya. Tetapi perencanaan kerja itu hanya dilakukan di awal tahun. Itu pun kalau ada selama 3 minggu di puncak atau pergi ke luar negeri, lalu dibuatlah perencanaan tahun ini. Tetapi yang pertama adalah review PDCA-nya, jadi nggak jalan itu loh. Planningnya dapat. Dunia sibuk operasional, tapi cek reviewnya akhirnya berkurang sehingga tim juga jadi di 3 bulan pertama bagus, tetapi kemudian membelai lagi ya. 8, lingkungan organisasi tidak mendukung budaya kerjasama tim. Ini yang tadi saya katakan, sistem manajemen yang mesti dibuat, budaya kerjasama tim mesti dikedepankan. Yang ke-9, ketidakmampuan pimpinan atau karyawan dalam mengelola konflik. Nah, saya masuk di dalam beberapa perusahaan yang sebetulnya dari sisi dana
waduh, besar ya. Uangnya nggak berseri, gitu ya. Tetapi ternyata kalau kita lihat performance orang-orang ini kok rasanya kurang, gitu ya. Ada apa? Salah satunya adalah ketidakmampuan di dalam menghadapi dan mengelola konflik. Namanya konflik itu pasti terjadi, ya. Namanya manusia pasti ada clash-nya. Pasti ada clash-nya. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola, ya? Karena waktunya terbatas, maka saya langsung ke nomor 10. Yang terakhir apa? Yang terakhir kurangnya training dan pelatihan. Training tapi itu harus selaras dengan misi, visi dan target organisasi. Makanya kalau saya memberikan training di perusahaan-perusahaannya, saya selalu mengatakan begini, Bapak, harusnya training ini dilihat bukan hanya sekedar tren mengadakan training, tetapi apa tujuan utamanya. Makanya kalau saya bertemu pertama kali ada 5 pertanyaan awal yang saya berikan dulu. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah background kenapa Bapak Ibu membutuhkan pelatihan ini, sasaran ke depannya apa, ya, supaya saya bisa membantu bagaimana kita menghubungkan antara training yang kita lakukan ini pada sasaran jangka panjang kita, strategi inisiatif, visi misi dan targetnya. Jadi Bapak dan Ibu, itu 10 hal yang harus dihindari, dan kalau Anda bisa melakukannya, yakin saya tim mulai dari keluarga dan organisasi Anda akan jauh lebih baik, lebih efektif, lebih solid. Oke, saya mau ke SMS ya Pak Eloy. Silakan. Ya. Pak Eloy, dalam tim yang rapuh karena bekerja secara amatir, bagaimana cara saya bangkit dan memulai dengan yang baru? Apakah saya harus merombak tim yang ada atau membangunnya kembali dari tim yang awal gitu Pak? Ya, ini berarti sebagai seorang manajer, sebagai seorang tim leader ya. Pak, yang bisa dilakukan adalah kan melihat dulu sebetulnya apa sih yang sedang terjadi. Seorang leader, dia mesti divine dulu. Dia mesti mampu mendivine the current situation. Situasi sekarang tuh seperti apa sih? Oke, rapuh. Apa yang rapuh? Dan why rapuh? Nah, setelah itu maka baru dari sini saya mau kemana nih? Dan apa yang harus dilakukan di sana. Jadi Bapak lakukan perencanaannya, Pak. Dirombak atau ganti timnya dengan yang baru sekalian gitu Pak? Belum tentu harus diganti, belum tentu ada dirombak. Bisa jadi ada orang-orang yang hebat sekali dalam tim itu tetapi belum perform. Kenapa? Karena 10 hal tadi itu loh. Tujuan sasaran perusahaan tidak jelas, anggota tim tidak jelas apa yang diharapkan darinya, rasa saling percaya nggak ada. Mungkin Bapak sendiri juga nggak dipercaya kali. I don't know, sorry loh, tapi ini kan informasi yang diberikan kan terbatas sekali. Atau mungkin sumber dayanya kurang, kepemimpinan yang efektif nggak ada di sana. Komitmen dari perusahaan, dari pimpinan untuk budaya kerja yang unggul, yang kreatif, yang perform, yang 10x itu nggak jelas. Kurangnya perencanaan, lingkungan organisasi tidak mendukung, sistem manajemennya nggak ada. Ketidakmampuan pemimpin atau orang-orang di sekitar perusahaan menghadapi, mengelola konflik, dan kurangnya training atau pelatihan. So, belum tentu harus dirombak, Pak. Jadi redefine dulu the current situation. Apa sih yang sedang terjadi? Dan yang kemudian, ada nggak dari 10 ini yang hilang? Kalau dari 10 ini hilang, ya bereskan dulu itu, Pak. Oke. Baik. Pak Eloy, barangkali sebagai penutup nih ya Pak Eloy ya. Jadi langkahnya biar teamwork itu benar-benar high performance, kinerjanya benar-benar tinggi, oke, bagus, keren, hebat. 10Xers. Apa sih tips dari Pak Eloy? Sebagai penutup ya. Jangan panjang-panjang lagi bro. Jangan buka lembaran. Udah mau habis. Lembaran air sudah mau ditutup nih. Sebetulnya kan mulai dari yang pertama itu ya, purpose. Tujuan. Mesti jelas, ini perusahaan mau dibawa kemana ya. Dan itu harus netes, harus align. Mulai dari top management, CEO, sampai kepada GM, sampai kepada manager, supervisor, sampai ke bawah. Dan itu hanya bisa dilakukan sebetulnya dengan, yaitu ada sistem manajemen yang baik. Budaya harus dibangun. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Saya mengatakannya begini, manusia tidak berubah karena disuruh atau dihimbau. Tapi dilaksanakan. Tetapi harus ada yang saya sebut itu organizational environment yang jelas. Harus ada lingkungan perusahaan yang memang menumbuhkan budaya performance yang hebat itu. Dan itu dimulai dengan sistem manajemen yang baik. Dan awalnya dipaksa, lama-lama menjadi biasa, lama-lama biasa, dan jadi budaya. Menjadi budaya. Indonesia juga harusnya dibuatkan seperti itu ya. Baik. Dan teman-teman, no one of us as smart as all of us. No one of us as smart as all of us. Tidak ada Superman. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dimulai daripada memahami dan menghargai orang lain. Dan akhirnya lakukan, hindari ke-10 tadi. Mulai daripada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Organisasi mau dibawa kemana? Keluarga Anda mau dibawa kemana? Anak-anak perlu tahu.
Iya, semua harus tahu. Oke, Pak Eloy. Yes. Beneran habis nih waktunya nih. Biar nggak kelupaan. Saya mau mengumumkan yang mendapatkan buku Sales Warrior dan juga CD audio dari Pak Eloy tentang Life Success Triangle. Ada Pak Doni yang menghubungi lewat telepon dan juga Pak Ahmad Turmudi yang mendengarkan melalui Sonora Lampung ya Pak ya. Terima kasih. Thank you, Pak. Yang sudah SMS juga di 0812 11 12 959. Oke, kita akhiri Smart Motivation. Kita lanjutkan kembali Smart Motivation pekan depan dengan topik yang tentu saja selalu menarik dan bermanfaat untuk Anda. Akhirnya kita akhiri Smart Motivation. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.